perkenalkan, nama aku Zara Putri Handini dengan nomor NIM 425157. Kedua kelas terkumpul, saya menekan tombol train model. Itu yang pertama, kelas 1 itu diganti dengan remote. Kelas 2 diganti dengan kacamata. Nah, pada tahap ini AI akan mengubah seluruh gambar menjadi data numerik. AI tidak bisa mengawal gambar, tapi mengidentifikasi fitur-fitur seperti bentuk garis tepi, warna, tekstur, ukuran, dan pola objek. Selanjutnya, model mempelajari perbedaan karakteristik antara kacamata dan kelas remote sehingga terbentuk model klasifikasi dapat mengenali kedua project. Nah, ini kita yang remote menggunakan webcam, tekan webcam. Kita adakan 6 kali. Udah. Terus yang kedua kita menggunakan kacamata. Nah, udah, kita tekan train model. Mau lihat orang kembar enggak? Mau lihat orang kembar enggak? Nah, setelah itu kita menggunakan yang remote itu 100%. Terus yang kacamata itu juga 100%. Nah, setelah dari kedua kelas sisi terkumpul, saya menekan tunjukkan kacamata. Probabilitas kacamata meningkat sekitar 100%. Sedangkan probabilitas kelas remote turun menjadi sangat kecil. Sebaliknya, ketika saya menunjukkan remote, probabilitas kelas remote meningkat hingga 100%. Hal ini menunjukkan bahwa model berhasil membedakan kedua objek. Saat gagal, ketika saya menunjukkan kacamata dengan yang tertutup tangan, atau cahaya yang gelap, atau terbalik, probabilitas menjadi perubahan. Terkadang AI mengalami kebingungan. Hal yang sama juga terjadi pada remote ketika objek yang terlalu jauh dari kamera atau hanya terlihat sebagian. Hal ini disebabkan karena kondisi tersebut belum banyak terdapat pada data pelatihan sehingga model belum mampu mengenali project dengan baik. Kreasikan pose project menggunakan Google Traceable Material. Pada proyek ini membuat dua kelas pose, yaitu yang pertama, tangan kanan diangkat sebagai kelas 1 dan tangan kiri diangkat. Kelas 1, tangan kanan diangkat. Dan kelas 2, tangan kiri diangkat. Nah, pada kelas 1, tangan kanan diangkat. Pada kelas 2, tangan kiri diangkat. Nah, sudah, kita akan mencet train model. Pengujian secara langsung menggunakan webcam ini. Ketika saya mengangkat tangan kanan dan tangan kiri diangkat,
Nah, probabilitas tangan kanan akan meningkatkan selama 100%. Sebaliknya, ketika saya mengangkat tangan kiri, probabilitas berpindah ke tangan kiri yang diangkat nilai yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu membedakan kedua pose dengan baik. Selanjutnya, saya mencoba beberapa kondisi yang dapat menyimpulkan model mengalami kesalahan prediksi. Misalnya, kondisi tangan tidak diangkat sepenuhnya. Seperti ini tangan kanan, seperti ini tangan kiri. Pada kondisi tersebut, probabilitas kedua kelas berubah menjadi dan terkadang AI mengalami kebingungan dalam menentukan kelas yang benar. Hal ini terjadi karena kondisi pengujian berbeda dari sebagian besar data yang digunakan saat pelatihan. Nah, berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa model mampu mengenali kedua pose dengan baik apabila data pelatihan cukup banyak dan bervariasi. Semakin beragam data yang diberikan, maka semakin tinggi akurasi model dalam mengenali pose tubuh. Demikian demonstrasi 3 proyek artificial intelligence menggunakan Google Translate Meditation yang telah saya buat, yaitu Image Project, Audio Project, dan Voice Project. Dari ketiga proyek tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas AI sangat dipengaruhi oleh kualitas dan variasi data yang digunakan saat